Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alam, berdomisili di Kabupaten Morowali. Di sini kami merequest pertanyaan untuk guru mulia kami. Pertanyaan kami di sini Ustadz, yaitu ibundah kami beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu terkena penyakit stroke. Ibundah kami di sini sudah berumur 69 tahun. Pertanyaannya, apakah ibunda saya sudah wajib membayar fidyah? Kemudian yang kedua, apakah ada umur tertentu seorang lansia yang diharuskan sudah membayar fidyah? Kemudian Ustadz, pertanyaan yang ketiga, tolong dijelaskan kepada kami Ustadz, bagaimana takaran-takaran dalam membayar fidyah tersebut. Sekian pertanyaan kami. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terkait fidyah, apakah seseorang yang berumur 69 tahun dan sedang dalam keadaan sakit stroke boleh mengganti puasanya dengan membayar fidyah? Yang pertama, kita melihat bahwa kategori orang yang boleh membayar puasa dengan fidyah, yaitu yang pertama, orang yang dalam keadaan tua renta dan tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat untuk melaksanakan puasa, dalam hal ini dalam keadaan tua, fisiknya sudah tidak mampu, maka dia membayar fidyah kepada orang yang miskin. Maka apakah umur 69 tahun dianggap sudah boleh membayar fidyah? Dalam urf kita, umur 69 tahun tentu saja sudah memasuki usia senja. Walaupun itu tidak menjadi ikatan berapa umur orang yang boleh untuk mengganti puasa dengan fidyah, karena semua kembali kepada diri sendiri. Ada orang yang sudah berumur 80 tahun tapi fisiknya masih mampu untuk mengganti puasa. Maka selain melihat umur, yang dilihat juga adalah apakah memang fisiknya sudah tidak mampu lagi berpuasa. Maka jika umurnya pun belum mencapai usia tua, namun karena satu dan lain hal fisiknya tidak mampu lagi melaksanakan puasa, maka dia masuk dalam kategori orang yang boleh mengganti puasanya dengan fidyah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ma ja'alallahu lakum fid dini min haraj. Agama tidak untuk menyusahkan pengikutnya. Hal yang kedua yaitu mengenai penyakit. Orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi untuk sembuh atau kecil kemungkinan dia untuk kembali sembuh, maka orang tersebut juga boleh membayar fidyah. Maka tentu saja sakit stroke termasuk salah satu penyakit yang susah untuk sembuh. Adapun penyakit-penyakit yang lain, tentunya kita bisa melihat dan menimbang sendiri apakah penyakit tersebut memang sudah tidak diharapkan lagi ada vonis dari medis atau dokter yang menyatakan bahwa dia tidak mungkin lagi untuk sembuh. Maka tentu saja sakit seperti itu membolehkan untuk mengganti puasa dengan fidyah. Adapun jika hanya sakit-sakit yang masih diharapkan untuk sembuh, maka dia belum boleh menggantinya dengan fidyah. Dia harus mengganti puasanya dengan qadha atau berpuasa setelah bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks pertanyaan Ustadz Nur Alam tadi, di mana ibunya sudah berumur 69 tahun dan sedang dalam keadaan stroke, tentu saja dia sudah boleh untuk sekedar membayar fidyah dalam hal mengganti puasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertanyaan yang ketiga,
berapa ukuran membayar fidyah? Dalam mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Imam Malik, membayar fidyah adalah 1 mud. 1 mud itu jika dikonversi kepada takaran beras kita, maka dia dalam pendapat yang masyhur sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, yaitu berjumlah 675 gram atau 6,75 ons. Jika membayar lebih dari itu boleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Barang siapa yang ingin menambah kebaikan, maka itu juga baik baginya. Adapun pendapat Syekh Ali Jum'ah dalam kitab beliau Al-Makayil wal Mawazinus Syar'iyyah, beliau berkata bahwa ukuran 1 mud jika dikonversi kepada beras atau gandum yaitu senilai 510 gram atau lebih sedikit dari pendapat yang masyhur. Tentunya kita mengambil pendapat yang masyhur yaitu 675 gram, ditambahkan itu lebih baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa fidyah kita berikan? Fidyah hanya boleh diberikan kepada fakir dan miskin, tidak seperti zakat yang boleh disalurkan kepada 8 golongan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.